Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farrada alaina bisiyami Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul allam wal hakimul hukam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, yang mana sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalankan amal ibadah kita dalam keadaan sehat walafiat. Terkhusus pelaksanaan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan taufik serta hidayahnya dalam kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan nantinya kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat salam marilah kita kirimkan kepada junjungan alam, Nabi akhir zaman, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selawat yang selalu kita sampaikan, yang selalu kita bacakan, dan yang selalu kita wirikan, semoga sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau mengakui kita sebagai umatnya, dan di yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, para pendengar yang budiman, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa dalam Islam bukan sekadar menahan dari makan dan minum, bukan juga menahan
daripada bersenggama atau hubungan suami istri mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Lebih dari itu, puasa adalah mendidik kita untuk menahan diri dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama puasa adalah menumbuhkan ketakwaan. Salah satu bentuk ketakwaan adalah menjadikan puasa sebagai benteng dari maksiat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuthu wa la yajhalu. Fa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im, inni sha'im." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, puasa adalah perisai, puasa adalah benteng. Maka apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, janganlah berkata kotor dan jangan bertindak bodoh. Jika ada seseorang mencacinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia berkata, inni sha'im, inni sha'im. Sesungguhnya aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis ini menegaskan bahwa puasa berfungsi sebagai perisai, berfungsi sebagai benteng yang melindungi kita daripada perbuatan maksiat dan dosa. Lalu bagaimana puasa dapat mencegah daripada maksiat? Puasa membangun pengendalian diri dan kedisiplinan yang membuat kita lebih waspada terhadap dosa. Berikut adalah contoh puasa membantu kita mencegah daripada maksiat. Pertama, pengendalian syahwat. Puasa dapat mengendalikan syahwat kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil bashar wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa alaihi bisyam, fa innahu lahu wijaa." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena itu, lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Tetapi, barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi tameng bagi dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin para penonton yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan bahwa kita melaksanakan puasa
dengan sungguh-sungguh, maka dapat melemahkan hawa nafsu dan mengurangi dorongan syahwat, sehingga seseorang lebih mudah menjaga diri dari zina dan juga maksiat lainnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sungguh puasa dapat menjaga kita, dapat membentengi diri kita dari pergolakan syahwat yang sungguh luar biasa. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita dapat membentengi diri dengan cara benar-benar kita melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, puasa dapat membentengi kita, dapat menjaga lisan kita dari perbuatan yang tercela. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amah wa syarabah." Artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan keji, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya yang hanya meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa puasa tidak hanya sekedar menahan lapar, tetapi juga harus diiringi dengan menjaga lisan dan perbuatan dari maksiat. Hati-hati kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Karena apa? Orang mudah untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Tetapi alangkah sulit ketika menjaga lisan dari perkataan dusta, dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, bahkan gara-gara lisan dapat menimbulkan ghibah dan fitnah yang dapat membahayakan tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain. Bahkan fitnah dapat menyebabkan seseorang akan menjadi binasa. Maka dari itu, salah satu hikmah daripada puasa adalah membentengi kita dari perkataan berdusta, perkataan yang tidak bermanfaat, dari perbuatan maksiat lainnya. Hadirin para pemirsa yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, puasa dapat membentengi kita, dapat melatih kita untuk menjadi orang yang sabar. Salah satu hikmah puasa adalah menanamkan kesabaran. Ketika seseorang terbiasa bersabar, baik dalam menahan lapar, haus, maka ia juga akan lebih mudah bersabar dalam menghadapi godaan maksiat. Kalau orang terbiasa dengan perbuatan sabar, orang terbiasa dengan mengendalikan dirinya untuk tidak tergesa-gesa, maka dia akan lebih mudah untuk mengendalikan hawa nafsunya karena berkat sabar. Karena sabar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sabru diyaun." Sabar itu adalah cahaya yang terang benderang. Maka berkat kesabaran inilah dari puasa kita dilatih. Bayangkan kalau orang tidak sabar, belum waktunya berbuka puasa. Baik dari mulai fajar, terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kalau kita tidak sabar, kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, maka barang tentu kita akan dapat menggoyahkan ibadah puasa kita. Bahkan ibadah puasa kita bisa batal karena orang yang tidak sabar. Misalnya, kita tidak sabar menunggu buka puasa,
dari mulai terbit fajar sampai menjelang matahari terbenam. Jam 4 sore kita sudah lapar, kita sudah haus, kita tidak sabar lalu berbuka puasa. Padahal hanya beberapa jam saja menjelang kita berbuka. Tapi karena kita tidak sabar, kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, maka kita berbuka terlebih dahulu sebelum waktunya berbuka puasa. Dan inilah kita sangat merugi bagi orang yang sudah melaksanakan puasa sampai di tengah perjalanan dia tidak sanggup menahan kesabaran, tidak sanggup mengendalikan hawa nafsu, maka dia buka puasa di tengah jalan. Pemirsa yang budiman. Kemudian yang keempat, puasa dapat membentengi kita daripada setan. Puasa dapat melemahkan setan. Hal ini terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadayyiqu majariyahu bil ju'. Artinya, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Maka persempitlah jalannya darah tersebut dengan lapar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa mengurangi kekuatan syaitan dalam membisiki manusia untuk berbuat dosa, sehingga seseorang lebih mudah menjauhi maksiat. Maka dari itu, dengan kita berpuasa, menurut hadis tersebut, kita mempersempit jalannya syaitan untuk masuk ke dalam darah kita. Dengan puasa, syaitan akan terganggu aktivitasnya untuk menggoda manusia. Karena tugasnya syaitan adalah untuk menggoda manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu membisikkan, memberikan was-was di dalam hati sanubari manusia. Maka dengan puasa, syaitan akan merasa tidak leluasa untuk memberikan was-was kepada hati manusia. Dan sempitlah jalannya, serta tertutuplah jalannya. Apalagi kalau kita berpuasa dengan benar-benar menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah puasa kita akan naik derajatnya menjadi derajat takwa di sisinya. Amin. Allahumma amin. Lalu, bagaimana puasa kita agar dapat menjadi benteng yang kuat? Agar puasa kita benar-benar menjadi perisai dari maksiat, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menjaga niat ikhlas kita untuk melaksanakan puasa ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan niat kita untuk yang lainnya. Puasa kita lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan puasa hanya sebagai rutinitas tahunan, tetapi niatkan sebagai ibadah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dami." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman, didasari dengan iman dan dengan ketulusan, sungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Maka beruntung sekali orang yang berpuasa niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersungguh-sungguh mengharapkan ridhonya, maka dosa-dosanya yang telah lalu Allah akan ampuni. Maka beruntung sekali bagi kita yang berpuasa dengan betul-betul mengharapkan ridho Allah. Maka
benahi niat kita, tuluskan hati kita untuk beribadah hanya kepadanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bukankah aku ciptakan jin dan manusia tiada lain dan tiada bukan hanyalah untuk mengabdi kepadanya, menyembah hanya kepadanya. Maka dari itu, niatkan hati kita untuk berpuasa ini karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita agar puasa kita dapat menjadi benteng yang kuat? Yang kedua adalah meningkatkan kualitas ibadah kita. Perbanyaklah tilawah Al-Quran, baik di pagi hari, siang, sore, petang maupun pada malam hari. Kita rajin tilawah, rajin membaca Al-Quran, salat malam, zikir, dan doa. Perbanyak doa agar puasa kita benar-benar membawa keberkahan. Kemudian yang ketiga, menjaga lisan dan hati kita. Hindari ghibah atau menggunjing, namimah, mengadu domba, dan perkataan yang sia-sia. Karena ghibah ini, menggunjing ini sungguh sangat luar biasa. Orang bisa menahan tidak makan, tetapi menahan ghibah itu sangat sulit. Orang bisa menahan minum, tetapi ketika berkata dusta, orang sungguh sangat sulit. Maka dari itu, pekerjaan menahan lisan kita dari berdusta, dari mengadu domba, kemudian dari berghibah, dari menfitnah, itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat berat sekali untuk kita bentengi. Jangan sampai itu kita ucapkan atau terjadi kepada diri kita. Selanjutnya, menjauhi lingkungan maksiat. Berusaha untuk selalu menghindari tempat-tempat atau lingkungan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Selagi kita berpuasa, hindari kaki kita, tangan kita, mata kita, pikiran kita, telinga kita untuk ke tempat-tempat maksiat. Bahkan tempat maksiat tidak hanya di kafe, tidak hanya di tempat-tempat pertemuan joget segala macam, tapi mulai dari HP itu juga bisa berdampak buruk kalau kita salah menggunakannya. Bisa saja di dalam TikTok, di dalam Facebook, atau di dalam YouTube sekalipun kita terbrowsing atau tidak sengaja browsing hal-hal yang dapat mengumbar hawa nafsu kita, yang dapat menggairahkan hawa nafsu kita. Melihat orang yang tidak memakai pakaian yang seharusnya sehingga mendapat menimbulkan hawa nafsu kita, itu kita hindari. Kita lewati sambil kita membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak sedekah dan amal kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, mari kita melakukan amal kebaikan dengan melaksanakan sedekah dan amal kebaikan lainnya. Bisa saja kita memberikan buka puasa kepada orang yang lapar, orang yang puasa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, kita membukakan puasa kepada orang yang sedang berpuasa, itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa, meskipun hanya sebutir kurma. Alangkah lebih baiknya di bulan puasa, bulan baik, bulan mulia ini, kita meningkatkan sedekah kita meningkatkan amal kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin.
Para pemirsa yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa setan masuk ke dalam tubuh manusia melalui jalan peredaran darah. Alat peredaran darah ini tergantung pada bahan bakarnya, yaitu makanan dan minuman yang kita konsumsi. Oleh karena itu, pintu masuk utama setan ke dalam tubuh manusia adalah melalui mulut. Setan menggunakan dua jalur utama untuk masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu melalui konsumsi makanan dan komunikasi. Pertama, melalui makanan dan minuman yang haram, kotor, tidak halal, dan tidak thayyib. Kedua, melalui kata-kata yang keluar dari mulut kita setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Berkali-kali Al-Quran menegaskan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Kita pun wajib mengimaninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bagaimana setan bekerja memusuhi kita. Sangat lembut, sangat halus. Karena itulah Imam Ghazali menyatakan salah satu pilar menghidupkan ilmu-ilmu agama yang Allah berikan kepada kita adalah mengenali musuh-musuh diri kita dan memahami strateginya serta menguasai cara untuk mengalahkannya. Itulah yang disebut oleh beliau sebagai lubbul Quran, intinya inti dari ajaran Al-Quran, atau jauharul Quran, permata Al-Quran. Ini semua dapat kita temukan dalam karya beliau Jawahirul Quran. Puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu dan mengontrol konsumsi makanan dan minuman kita. Boleh kita mengkonsumsi makanan dan minuman kita, tapi yang halal. Dan ketika kita berpuasa, sekedarnya saja. Jangan pula kita sampai berlebihan. Kalau sampai berlebihan, al-lughu dalam bahasa Arabnya, maka itu tidak baik bagi kita. Kebiasaan kita, sebelum kita berbuka puasa, kita keliling dulu ngabuburit ke pasar. Belanja di pasar Bedu, apa yang kita lihat, kita beli. Apa yang kita senang, kita ambil. Apa yang kita mau makan, kita borong semua. Boleh jadi jajanan yang di pasar itu menurut nafsu kita akan kita makan semuanya. Bahkan jajanan pasar itu kalau bisa kita ambil balik sampai ke rumah, kita borong semuanya. Tapi apalah daya, ketika beduk berbunyi, mulai kita berbuka puasa, cukup 2 gelas, kemudian gorengan 3-4 biji. Setelah itu kita tidak mampu lagi untuk melanjutkan makanan. Karena apa? Karena terbatasnya tenggorokan dan lambung kita untuk mengkonsumsi makanan. Sehingga makanan yang banyak tersaji yang kita beli hanya mubazir dan sia-sia. Dan inilah makna dari puasa, untuk tidak berlebih-lebihan dan mengendalikan hawa nafsu yang harus kita pahami dan yang harus kita amalkan agar tidak terjadi lughu atau berlebih-lebihan, sehingga terjadi pemborosan, tinggi mubazir. Sedangkan kita tahu bahwa perbuatan mubazir adalah perbuatan syaitan, laknatullah. Imam Izzuddin bin Abdissalam tegaskan dalam kitabnya Maqasidus Shaum, as-shaumu qahrun lisyaitan fa in wasilatahu ilal itlal
wal ighwa asyahwat wa innama taqwa syahwat bil akli wasyarb wasamu yudayyiqu majarid dam fatadhiqu majaril syaitan fayuqhara bidzalik. Artinya, puasa adalah penaklukan terhadap setan. Karena jalan bagi setan untuk menyesatkan dan menggoda adalah hawa nafsu. Dan hawa nafsu dikuatkan dengan makan dan minum. Puasa mempersempit aliran darah, sehingga jalan masuknya setan dalam tubuh kita pun menyempit. Dengan demikian, setan pun bisa dikalahkan. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa puasa itu membentengi kita dari serangan setan yang menyelinap ke dalam jiwa kita melalui makanan dan minuman. Dengan puasa, kita juga membentengi keislaman kita, karena rukun-rukun atau tiang-tiang penyangga bangunan keislaman kita menjadi sempurna dan kokoh. Dengan puasa pula, nafsu dan syahwat kita terkendali, sehingga kita tidak mengabdi kepada nafsu yang tidak pernah memberikan kepuasan dan ketenangan kepada kita. Melainkan kita bisa lebih maksimal dan totalitas dalam mengabdi kepada Allah semata. Sebagai umat Islam, kita harus memahami bahwa puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga sebagai latihan spiritual, madrasah ruhaniyah untuk membentengi diri kita dari godaan syaitan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat ketat dalam hal manajemen makan dan minuman kita. Beliau ingin sekali memastikan bahwa makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita bebas dari syaitan. Karena itu, beliau sering menegur orang yang makan dan minum menggunakan tangan kiri, karena cara tersebut adalah cara makan syaitan. Itulah petunjuk beliau. Beliau juga menegur keras anak-anak hingga orang dewasa yang kedapatan makan secara terburu-buru, sehingga tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam makanannya itu. Beliau pun tertawa puas, tertawa lepas ketika melihat syaitan memuntahkan kembali makanan yang dibacakan nama Allah di suapan terakhirnya. Para pendengar yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah sistem penjagaan dan perlindungan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Terlihat sederhana melalui manajemen makanan, bukan sekadar soal pola makan, kandungan gizi, melainkan juga kehalalan, kethoyiban, dan juga spiritualitas makanan dan minuman. Selain puasa konsumsi, syariat puasa juga mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan lidah kita dalam berkomunikasi. Dengan menahan diri dari berkata-kata yang tidak bermanfaat atau menyakiti orang lain, kita dapat menjaga diri kita dari godaan syaitan yang masuk melalui komunikasi buruk seperti penghinaan, caci maki, kata-kata kotor, hasud, adu domba, ghibah, menyebarkan isu yang tidak jelas kebenarannya, hoax. Semua itu adalah bersumber dari lisan melalui komunikasi. Dengan puasa, keselamatan kita pun terjaga. Kita ingat bahwa puasa itu mengajarkan kita untuk menata komunikasi kita supaya selalu positif,
supaya selalu baik, yang keluar dari mulut kita selalu baik. Kalau kita tidak punya kepentingan untuk berbicara, maka lebih baik kita diam. Karena puasa tidak hanya mengajarkan untuk menahan diri kita dari makan dan minuman saja, melainkan menahan diri dari omongan-omongan yang tidak berguna. Sedangkan omongan yang tidak berguna berpotensi mengganggu diri kita dan juga orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Artinya, disebut sebagai seorang muslim apabila ketika orang-orang muslim lain selamat dari lisannya dan selamat pula dari tangannya. Hadis riwayat Muslim. Para ulama juga mengingatkan kita, salamatul insan fi hifzil lisan. Artinya, keselamatan manusia itu tergantung kepada kemampuannya menjaga lisan. Kita bisa melihat puasa komunikasi seperti ini dalam Al-Quran dicontohkan oleh Sayyidah Maryam binti Imran, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Quran Surah Maryam ayat 26. Inilah puasa yang istimewa, yaitu disebut dengan istilah shaum, menahan diri dari komunikasi yang tidak berguna. Ia bukan sekedar disebut syam, yang secara praktiknya adalah menahan diri dari makan dan minum. Bahkan dalam ayat ini disebutkan bahwa Sayyidah Maryam diperintahkan untuk makan dan minum. Namun beliau justru diperintahkan Allah untuk berpuasa dari omongan-omongan yang tidak berdampak positif. Demikian itu pula lah sistem yang Allah kuatkan, yang Allah buatkan untuk kita dalam rangka melindungi keselamatan kita sendiri. Itulah salah satu makna perlindungan, penjagaan dalam ayat la'allakum tattaqun, dan dalam benteng pertahanan atau tameng dalam hadis as-shaumu junnah. Marilah kita manfaatkan bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperkuat pertahanan diri kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menjalankan puasa dengan ikhlas dan penuh dengan ketulusan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang meraih derajat takwa. Amin, amin, Allahumma amin. Bisa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa adalah instrumen yang tepat untuk perlindungan diri. Karena puasa merupakan suatu amal yang bersifat pertahanan dengan membangun benteng dalam diri, membangun kekuatan penjagaan dan pertahanan dalam diri seorang muslim. Hal ini karena puasa mengajarkan kepada manusia
memiliki ketahanan dan kekuatan diri dari berbagai macam godaan kenikmatan duniawi, sekalipun itu halal. Lebih-lebih sesuatu yang dosa dan melanggar aturan syariat. Sehingga gemblengan puasa adalah gemblengan untuk memperkuat perlindungan diri dari dosa, perbuatan maksiat, dan pelanggaran terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa paling tidak memiliki 3 lapis benteng untuk perlindungan diri kita, yaitu benteng perlindungan pertama adalah ibadah puasa adalah ibadah kekuatan fisik. Puasa membentuk benteng kekuatan fisik manusia melalui ketahanan dari penyakit dan ketahanan dari kelemahan mental. Puasa melatih diri seorang muslim untuk hidup seimbang antara menahan dan mengumbar keinginan atau nafsu. Menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual sesungguhnya membangun kekuatan fisik bagi seorang muslim yang dahsyat. Ketahanan dan kekuatan hidup seseorang dapat dibangun melalui kemampuan pengendalian diri secara baik. Ketidakmampuan mengontrol diri banyak menyebabkan seseorang jatuh dalam berbagai macam perbuatan maksiat dan jatuh pada banyak penyakit fisik. Berapa banyak orang yang terkena sakit diakibatkan kurang terkontrolnya konsumsi makanan, sekalipun makanan itu halal dan menyehatkan. Para ahli kesehatan menyebutkan beberapa penyakit yang diakibatkan karena makanan, di antaranya adalah stroke, diabetes meletus, kanker, sakit ginjal, dan lainnya. Di antaranya adalah karena faktor dari banyak mengkonsumsi makanan. Sehingga para ahli kesehatan sering mengatakan bahwa lebih baik kita banyak berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu tasihu." Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Kehidupan seimbang adalah kehidupan yang sehat dan menyehatkan. Dengan hidup yang sehat dan terkontrol, manusia dapat hidup secara produktif dan bisa banyak bermanfaat dan beramal untuk sesama manusia. Sebaliknya, ketika manusia tidak memiliki kontrol diri dan hidup secara tidak seimbang, menyebabkan banyak penyakit dalam dirinya, sehingga membatasinya untuk beramal dan berkhidmat dengan sesama. Di balik kelemahan fisik orang berpuasa, puasa sesungguhnya melatih mentalitas seseorang untuk memiliki kekuatan diri dalam batas waktu yang ditentukan. Dengan berpuasa, sistem tubuh dipaksa untuk membakar bahan makanan yang tersisa dan menggunakan energi cadangan dalam tubuh, sehingga dengan puasa ini manusia lebih teruji ketika menghadapi berbagai macam musibah, peperangan, ataupun kondisi ekstrim lainnya. Dengan penuh ketabahan tanpa stres yang berlebihan. Dalam sejarah Islam, puasa memberikan kekuatan fisik yang luar biasa. Hal ini pernah dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pada saat perang Badar 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Banyak ahli sejarah menganggap pertempuran ini termasuk salah satu pertempuran yang penting dalam sejarah Islam.
Para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah membangun kesadaran dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Karena puasa adalah ibadah yang sangat rahasia bersifat personal. Karena ibadah puasa itu tidak dapat dipersaksikan oleh orang lain. Kita tidak mengetahui puasa orang lain. Bisa saja secara fisik dia pura-pura lemas, padahal tadi pagi sudah habis makan nasi goreng. Kita tidak mengerti apakah dia sedang berpuasa atau dia tidak berpuasa. Karena yang tahu orang itu berpuasa dengan tidak hanya dua, yaitu yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah uji keikhlasan dan ketulusan bagi orang beriman. Puasa merupakan bentuk kedekatan diri kepada Tuhannya, sehingga menumbuhkan etos kemandirian, tidak bergantung kepada makhluk, pengawasan, dan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala membangun kekuatan rohani mukmin yang sangat kuat. Sehingga seorang mukmin menjalani setiap episode kehidupan dengan penuh keyakinan dan optimisme karena merasa dirinya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Benteng ketiga dari ibadah puasa adalah kekuatan solidaritas sosial. Spirit yang diajarkan oleh puasa adalah benteng sosial bagi masyarakat muslim. Rasa haus dan lapar menumbuhkan semangat kolektif umat. Merasa sebagai umat yang lemah untuk saling bekerja sama membantu yang lain, menumbuhkan solidaritas sosial yang kuat. Ibnu Khaldun, seorang cendekiawan yang dikenal sebagai bapak sosiologi, dalam salah satu karya monumentalnya, Kitab Al-I'bar, yang pada bagian awal kitab ini, muqaddimah, menerangkan topik-topik ilmu sosial yang diantara pembahasannya tentang berbagai faktor penyebab runtuhnya suatu masyarakat. Ada banyak faktor internal yang menjadi pemicu runtuhnya peradaban atau masyarakat, antara lain dekadensi moral atau runtuhnya moralitas masyarakat karena ketidakmampuan menahan diri dari kenikmatan fisik dan mengabaikan nilai moral. Sebuah negeri contohnya boleh jadi menghasilkan banyak pencapaian dalam pembangunan fisik, tetapi tidak mempunyai kemajuan peradaban karena penduduknya mengalami kebobrokan moral. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya kualitas sumber daya insani di atas kekayaan material. Tumpulnya hukum. Menurut Ibnu Khaldun, perbuatan maksiat yang dilakukan orang per orang di dalam masyarakat tidak seketika meruntuhkan peradaban suatu negeri. Namun, bila maksiat dilakukan pihak raja atau penguasa, itulah jalan mulus untuk kehancuran total.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya puasa bukan sekedar ibadah rutin, tetapi juga sarana untuk melindungi diri kita dari perbuatan maksiat. Dengan demikian, dengan kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, kita juga berlatih menahan diri dari hal-hal yang mendatangkan dosa. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan momentum puasa untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan menjadikannya sebagai benteng diri dari segala bentuk maksiat dan dosa. Dan semoga puasa kita pada tahun ini dapat kita laksanakan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keberkahan, serta kita dapat mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pun kita dapat melaksanakan rutinitas ibadah puasa ini berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial di sekitar masyarakat kita. Amin, amin, Allahumma amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Kepada kita semua saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.